Ya kawan, sekarang kita masuk pada buku pembantu. Ya, ini saya siapkan ada 3, yaitu buku pembantu khusus pos-pos neraca, kemudian ada buku pembantu khusus pos-pos laba rugi, dan ada satu lagi buku pembantu untuk semuanya. Jadi satu buku pembantu kita bisa milih seluruh pos yang ada di neraca dan laba rugi. Nanti tergantung teman-teman seleranya mau yang mana ya. Coba kita bahas untuk buku pembantu yang khusus pos neraca ya. Nah, teman-teman bebas mau mulai dari baris mana, kolom mana, bebas ya. Kebetulan saya dimulai dari kolom C baris 4 ya. Saya beri nama judul, nama pos. Berarti nanti nama posnya ada di sini E ya, E4 gitu ya. Apa yang harus disiapkan pertama kali, karena ini untuk neraca, berarti kita harus siapkan dulu nama pos-posnya di sini di kolom B itu ya, mau di B4, B3, B2 terserah ya. Nah, caranya gimana? Itu pos-posnya ada di sheet COA, berarti ini kita tulis sama dengan if kurung buka, kita klik sheet COA. Kita pilih yang neraca karena ini adalah untuk neraca. Kita klik nih pos kasnya, nama buku pembantu kas, kita klik. Kalau di sini sama dengan kosong, maka kosongkan. Tapi kalau tidak, kita ambil, kita klik lagi pos kasnya. Artinya kita ambil datanya. Kurung tutup, enter. Nah, kalau sudah, ini boleh kita tarik ini. Tinggal kita kopikan, ya kan? Sampai mana? Boleh lebih, tidak apa-apa. Nah, ini kan pendapatan masuk laba rugi ya, kita buang. Nah, berarti kita hanya bisa sampai sini, kita kasih batas nih misalkan. Nah, kita hanya bisa ngopi sampai sini. Gitu. Nah, kalau sudah, bagaimana caranya ini supaya muncul ya? Maka kolom E4, kolom E baris 4 ini kita klik. Kemudian kita klik data di atas. Kita pilih data validasi. Maka bagian yang pertama ini pastinya akan masih begini. Ada warna biru, any value tertulisnya. Kita klik, kita rubah list. Kemudian source-nya di sini dikatakan belum ada, kita beri sama dengan. Kemudian kolom B ini kita klik, boleh dari B3, boleh dari B2, terserah ya. Saya senangnya cuma kasih satu toleransi, satu baris kosong di atas. B3 sampai ini yang terakhir tadi. Nah, warna kuning nih. Nah, ya. Oke, sampai 90 ini kita, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini sudah dia akan sampai pos yang neraca yang paling akhir dengan kelebihannya ini ya, gitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua, kita pingin apapun di sini pilihan posnya, maka saldo awalnya muncul ini, baris saldo awal. Kita tulis ya, baris pertamanya sebagai saldo awal, ini muncul di sini. Apapun pilihan posnya, ya. Jadi rujukan kita kemana? Ke E4. Jadi kita tulis sama dengan if. Kita klik ini boleh, ya. Kemudian kita kunci dengan string. If E4 ini sama dengan kosong, maka di sini berikan angka 0. Kenapa? Karena menyangkut nominal ya, untuk dijumlah, jangan kosong, jangan tanda apostrof ya, tapi dengan bilangan 0. Tapi kalau tidak, carilah value. Nah, kita cari E4, kita klik aja ini. Nah, kita kunci dengan string titik koma. Di mana? Carilah E4 tadi, di mana? VLOOKUP kurung buka. Di sheet COA, kita klik sheet COA. Kita klik mulai, kenapa? Karena yang mau kita cari adalah buku pembantu. Berarti di sheet COA kita klik mulai dari kolom buku pembantu juga, kolom C. Berarti dia menjadi kolom ke-1, nominalnya menjadi kolom kedua. Nah, ini boleh kita blok sampai sini, boleh cuma sampai kolom D ya, terserah sampai dengan tadi ya, batas yang terakhir. Nah, batas di sini. Nah, sebelum formulanya kita klik, kita kunci dulu. Nah,
kemudian titik koma. Jadi apabila E4-nya tadi tidak kosong, maka carilah E4 di COA gitu kan, mulai dari kolom C ya. Nah, kalau sudah ketemu, apa yang harus dilakukan? Ambil kolom keduanya, nominalnya ambil gitu, kolom kedua, karena kita blok mulai kolom C, berarti ini menjadi kolom 1 titik koma, kita akhiri dengan 0, enter 2 kali gitu ya. VLOOKUP, carilah ya, VLOOKUP E4 di sheet COA. Ini kok ketulis lagi di sheet COA gini, enter. Nah ini kan ya, apapun posnya, katakan kita ambil Bank Mandiri, nah dia akan muncul nih apapun. Tapi kalau ini kosong, ini 0, karena sudah kita bikin formulanya begitu gitu ya. Oke, kita lanjut, kita kembalikan ke kas dulu ini. Nah, sekarang kita pingin baris pertama di buku pembantu ini selalu merujuk pada baris pertama di sheet transaksi. Nanti baris kedua di buku pembantu akan merujuk pada baris kedua di sheet transaksi, begitu seterusnya ya ke bawah. Karena itu jumlah baris di buku pembantu harus lebih banyak daripada jumlah baris di sheet transaksi. Kenapa? Kalau transaksinya sekarang sampai baris 100, maka di buku pembantu bikin aja sampai 500 atau 1000. Kenapa? Bisa jadi bulan depan dia sudah mencapai 200, ya kan? Kalau kita cuma bikin sampai 100 sama, bulan depan mencapai 200, maka yang baris ke 100 sampai 200 nggak akan muncul di buku pembantu. Makanya di buku pembantu kita bikin sebanyak-banyaknya, kita antisipasi. Mau bikin 5.000 boleh, terserah, nanti kan tinggal di copy aja caranya gitu ya. Jadi intinya di situ, jumlah baris di buku pembantu harus lebih banyak daripada jumlah baris di sheet transaksi. Oke, nah sekarang gimana cara pembuatan formula? Di sini ada 2 syarat yang harus kita penuhi. Apa? Di sini akan muncul keterangannya apabila pada sheet transaksi di kolom hanya masih pada baris yang pertama, itu adalah sama dengan E4, sama dengan pilihan di sini gitu ya. Tapi kalau bukan, kosongkan. Nah, sehingga kita nulisnya gimana? Sama dengan if kurung buka. Kita ngambil dari sheet transaksi, artinya apa? Klik aja sheet transaksi. If kita klik dulu di sini, G, baris pertamanya ya. Nah, apabila di sheet transaksi kolom G, kita berikan string dulu, tidak kosong tidak itu diwakili dengan tanda huruf kecil, huruf besar. Tidak kosong, apostrof 2 kali, ya. Dan syarat keduanya apa? Ini, kita klik ini. Nah, H6, kalau dia nggak mau, kita ambil bawahnya. Ya, ambil baris kedua, tapi kita kembalikan ke baris pertama. Nah, ya, kita beri string. H6-nya sama dengan apa? Sama dengan E4 tadi kan? Kalau kita hafal, tulis saja E4, kurung tutup. Nah, tapi kalau ini ada yang kurang di formula kita apa? Kita minta 2 syarat ini dipenuhi. Ini tidak kosong dan ininya E4, berarti di depan ini harus kita berikan fungsi N. Jadi sama dengan if kurung buka, N kurung buka, baru persyaratannya kita tulis. G-nya tidak kosong, hanya sama dengan E4. Kalau ini dipenuhi, titik koma, kita ambil ini, kolom G, baris 4. Kita klik, baris 6, kita klik aja. Ya, kemudian kita beri tanda string. Tapi kalau tidak dipenuhi, kita kosongkan pakai apostrof 2 kali gitu ya. Enter 2 kali. Ini ya, coba ini kita ambil Bank Jatim, kosong dia. Kenapa kosong? Karena baris pertama kolom hanya adalah kas,
Sementara kita milihnya Bank Jatim, nggak terpenuhi, kosong. Tapi kalau ini kita rubah kas, muncul dia. Ya, kenapa? Terpenuhi formula. Ini tidak kosong, di sininya kas. Muncul dia, terpenuhi. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana mengisi di kolom sini? Ini namanya kolom bertambah. Berarti formula yang harus kita tulis di sini nantinya harus TRSKS plus. Ya. Berarti yang kita ambil dari sheet transaksi adalah kolom F. Ya. Nah, kalau tadi di sini kita ambil kolom G, maka untuk di sini yang kita ambil adalah kolom F. Dengan syaratnya, Pak, syaratnya sama. Syaratnya di kolom H-nya sama dengan kolom E4. Jadi ini boleh kita tarik ini. Kita tarik aja. Nah, tapi kita rubah. Bukan kolom G, tapi kolom F yang mau kita ambil. F-nya apa? Bukan kosong. F-nya sama dengan ya apostrop TRSKS spasi plus ya. Kenapa plus? Karena ada di kolom bertambah, berarti harus plus formulanya ya. Nah, kemudian yang mau kita ambil apa? Bukan kolom G. Yang mau kita ambil adalah di sini adalah kolom I, kolom nominal ya kan, kolom I. Berarti di sini G-nya kita rubah menjadi kolom I, kita rubah I. Kalau tidak dipenuhi karena menyangkut nominal, kita berikan angka 0, bukan kosong. Enter. Nah, gitu. Ya, kalau ini kita berikan kosong, ini formulanya nggak akan baca value, rusak formulanya. Dia tidak bisa. Kosong itu karakter apa? Nggak dikenal sama dia. Dia mengenalnya adalah terkecil 0. Nah, jadi 0. Ya. Nah, di sini keterangannya pembayaran listrik. Berarti pembayaran listrik itu harus ada di kolom berkurang untuk pos yang kita pilih di sini. Ya, bukan bertambah. Nah, berarti ini kita kopikan aja ke sini. Nah, kok belum muncul? Karena kolom berkurang, maka transaksi plusnya kita rubah menjadi transaksi min. Enter. Baru muncul dia angkanya. Ya. Nah, sekarang totalnya gimana nih totalnya? Nah, inilah kemudahan ya, yang bagi yang kurang paham akuntansi. Kemudiannya begini, kita tidak usah susah-susah bingung, waduh kalau pos aktiva itu nanti harus begini rumusnya, kalau pos pasiva harus begini. Enggak, karena saya menggunakan istilah transaksi plus transaksi min, di sini bertambah dan berkurang, maka di sini adalah saldo akhir ini sama dengan saldo awal, satu baris di atasnya. Kita klik aja saldo awalnya. Nah, ditambah ini, bertambah baris pertama, dikurangi kolom berkurang baris pertamanya. Enter. Kalau sudah, kita kopikan nih sampai yang paling bawah ya. Sini. Nah, ini ya. Kemudian kolom yang paling bawah baris total ini adalah sebagai kontrol dengan cara sama dengan kita klik saldo awal, kemudian kita tambah dengan totalannya di kolom bertambah, kita kurangi dengan totalannya yang di kolom berkurang. Enter. Berarti dua baris ini angkanya harus sama. Kalau beda ada yang salah, harus sama, nggak boleh beda ya. Nah, kita sudah punya ini kolom E, kolom F, kolom G. Sekarang kita mau ngisi tanggal. Dari mana? Kita kopikan aja dari sini. Kita kopikan, taruh. Nah, ya. Yang mau kita ambil di transaksi, kalau tanggal di kolom apa? Kolom D. Padahal yang keluar masih kolom G. Ya kita rubah ini. Kita ambil kolom D. Kita rubah menjadi D. Nah, kalau masih angka berarti ini format tanggalnya belum kita buat. Kita klik kanan, kita klik format cell ya. Anda boleh langsung pakai date ya, boleh pilih yang ini, yang garis miring, kemudian klik OK. Boleh seperti itu ya. Atau bisa juga dan klik kanan, klik format cell, klik custom.
ya. Klik custom, kemudian ini pentokan ke atas, tarik ke bawah, cari yang ini, yang min. Kalau tadi kan garis miring ya, kita pilih yang min ya, date, tanggal, bulan, tahun. Bulannya 3 huruf, kita klik. Nah, kalau bulannya 3 huruf, dia muncul dalam huruf ya. Nah, tapi kalau ini kita pilih, kita kurangi 2 huruf bulannya, kita kurangi 1, dia akan dalam angka ya. Jadi ini cuma selera aja, rekan-rekan mau pilih yang mana gitu ya. Oke, berarti sampai sini kita sudah punya nih 4 kolom, kita udah punya formulanya. Tinggal kita bikin di sini nomor urut, maunya muncul secara otomatis ya kan. Tapi kan kita sudah pernah bikin nomor urut di sini ya, kita kopikan aja nggak apa-apa. Kita kopikan, masuk ke sheet buku pembantu tadi, kita klik di tempatnya kolom C baris 8, kita klik, kita enter. Nah, wah muncul 1 nih, betul berarti belum tentu. Kita periksa dulu ya. Nah, angka 1 ini belum boleh muncul apabila kolom D pada baris yang sama tidak kosong, atau E tidak kosong, atau F tidak kosong, atau G-nya tidak kosong ya. Anda rujukannya boleh pilih salah satu ya, mau D, E, F, G. Kalau saya pilih yang terdekat aja, jadi rujukannya adalah kolom D. Nah, kita lihat di sini benar nggak sudah D. Kalau belum D, kita rubah ini menjadi D. Kebetulan di sini sudah menjadi D ya, dengan baris yang betul D8 ya. Jadi if D8 artinya 1 kolom di sebelahnya ini kosong, maka jangan diisi angka apapun, jangan diisi karakter apapun, kosongkan. Nah, karena kita ngisi di baris 8, maka kita menjumlahkannya cukup ambil 1 baris di atasnya ya kan. Nggak usah dari C5 sampai C7, nggak usah. Jadi yang 5 ini kita rubah 7. Nah, kemudian enter, ketemu 1 ya. Nah, kalau sudah ini baru kita tarik ke bawah sampai baris terakhir di sini. Nah, ini sudah caranya begini kawan ya. Nah, kalau totalan ini kan Anda pasti bisa ya, totalan dari sinilah jumlah ini ya, dengan cara sama dengan kita tulis sum kurung buka, kita klik mulai dari baris yang pertama sampai baris terakhir, kurung tutup, enter. Nah, kalau sudah ini kita geret ke sini, ke kanan. Nah, ketemu sudah totalannya ya. Nah, sekarang bagaimana membuat filter ini? Coba ini saya hilangkan dulu ya. Nah, Anda boleh membuat filter di seluruh kolom, berarti ini kita blok. Nah, kemudian kita pilih nih sort and filter, kemudian kita klik filter. Filternya akan muncul di seluruh kolom yang kita blok ya. Nah, tapi apa ada fungsinya kita mau bikin filter di seluruh kolom? Kalau nggak ada ya nggak usah ya. Kalau saya lebih baik 1 aja kita buang ya, kita buang, cari tinggal klik lagi lambangnya, ini nggak perlu kita blok, kita klik aja di sini, kita klik filter, hilang dia. Nah, saya pingin bikinnya katakan di kolom D, filternya saya taruh di kolom D, berarti kita klik nih kolom D yang ada tulisan tanggal, tapi kita blok sampai 1 baris ke bawah, baru kita klik lagi tanda filternya. Nah, muncul dia ya kan. Nah, berarti ini mau kita cetak ya, kita filter dari sini. Nah, kita blanknya kita buang, kita klik OK. Nah, apa yang terjadi? Totalannya hilang ya. Kenapa? Karena pada kolom D ini ya, ini juga kosong baris ini, baris total ini di kolom D-nya dia kosong, sehingga dia kalau baris blanknya kita buang ya dia ikut hilang gitu kan. Nah, berarti totalnya mestinya kita tulis aja di sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini ada karakternya, sekarang ini kita blanknya kita buang. Nah, muncul dia. Gitu ya. Jadi nanti ini terserah kawan-kawan, totalnya mau ditaruh di kolom mana, mau di kolom tanggal atau ikut kolom keterangan ya.
Kalau saya kebiasaan sudah selalu ikut kolom keterangan, sehingga filternya kita rubah, kita buang dulu. Nah, kita taruh di kolom keterangan, kita blok satu baris ke bawahnya, kita klik lagi tanda sort and filter, kita klik tanda filter ini. Nah, muncul dia drop down-nya. Nah, jadi kalau mau kita cetak, kita klik dulu, kita hilang centang di baris blank, ya. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Oke, ya, gitu ya, kawan. Nggak terlalu susah kan? Gampang ya. Oke, nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bikin buku pembantu untuk pos laba rugi? Nah, kita ambil sheet baru, ya, misalkan. Nah, kita nggak usah bikin dari awal, kita klik aja sheet yang tadi, buku pembantu tadi, neraca. Kita tempatkan kursornya di atas angka 1 di sebelah kiri huruf A. Jadi kita klik di paling ujung kiri sini. Kita klik, kemudian mouse-nya kita klik kanan. Kita klik copy, kita masuk ke sheet baru tadi, kita tempatkan di tempat yang sama tadi. Di atasnya baris 1, di sebelah kirinya kolom A. Kita klik dengan mouse, klik kiri, kemudian kita enter. Jadi dah, ya. Nah, hanya yang harus kita betulkan adalah kolom B-nya gitu. Kolom B di sini kan masih kopian dari yang neraca. Ini yang kita rubah menjadi apa? Dari sheet COA yang pos laba rugi. Mulai baris berapa dia? Mulai baris 93 sampai berapa dia? Nah, kita boleh nulis sampai 200 boleh. Jadi yang penting mulai awalnya jangan lupa di baris 93. Berarti sini C5-nya kita rubah mulai C93. Nah, kita akhiri dengan mau 200, mau 300, bebas. Ya. Di sini. If COA C, ya. COA C berapa? 93 sama dengan kosong. Kosong kan kalau enggak ini 93 atau 300. 93 kita ambil. Ya, kita ambil datanya 93. Nah, baru ini kita copy. Nah, terserah mau sampai mana itu ya. Jadi kita lihat, kita copy sampai baris 212 ya, boleh. Mau sampai 300 ya tinggal ditambahin lagi, tarik lagi sampai 300 gitu ya. Nah, ini aja yang perlu kita rubah. Maka di sini otomatis dia akan mengikuti pendapatan sudah. Pos pertamanya sesuai yang ada di kolom B. Jadi cuman itu, teman, untuk membuat di kelompok neraca, di kelompok laba rugi. Kemarin transaksinya ada biaya transport ya. Coba kita pilih biaya transport. Nah, di sini, gitu. Ya. Nah, ini saldo awalnya tinggal kita cari lagi, kita benahin ya. Kalau laba rugi tadi dimulai dari baris 93. Ini yang kita rubah. Ya, bloknya di sheet COA, tapi mulai kolom C baris 93 sampai mana? Boleh sampai 300 atau sampai 200 gitu ya. Itu yang kita rubah di situ. Ada dua yang kita rubah ya. Ya, ini kolom saldo dan kolom B. Lain-lainnya sama, nggak ada yang beda. Nah, kalau kita mau bikin yang keseluruhan, ya, baik pos neraca dan laba rugi, sama. Kita kopikan seperti tadi kita bikin untuk laba rugi. Tapi jangan lupa, ini kolom B-nya kita copy mulai dari C5 sampai kemudian terus masuk laba rugi, pos-posnya yang terakhir. Jangan lupa, ya. Jadi mulai dari pos kas yang pertama, pos aktiva yang pertama sampai pos laba rugi yang terakhir, ini harus masuk. Tentunya dengan segala konsekuensi kalau ada area kosongnya, karena kita ngambilnya dari sheet COA gitu ya. Tapi kalau ini dirasa nggak mengganggu, nggak masalah. Kenapa? Keuntungannya kalau nanti kita katakan di sini kita menyisipkan ya di kelompok kewajiban. Ya, di sini ada setelah hutang PPN kita insert ada hutang baru misalkan gitu ya. Ini hutang baru. Nah, misalkan seperti ini. Lain-lain
99 kodenya. Kita lihat di sini. Di kelompok hutang lain-lain ada hutang baru, belum muncul. Hutang barunya tadi di mana? Di atas hutang sewa. Nah, di atas hutang sewa kan, berarti kita tinggal klik hutang PPN ini, nah ini kita tarik lagi ke bawah, gitu sampai terakhir, baru dia muncul di sini hutang baru, ya. Nah, hutang baru ini muncul, gitu, ya. Sama untuk yang di neraca, laba rugi sama caranya, ya. Jadi dengan membuat salah satu, kita sudah tinggal bisa membuat yang lainnya, tinggal menyesuaikan di kolom B dan kolom saldo, ya. Nah itu kawan, di bagian ini bagian keberapa? Bagian keempat mungkin ya, yang ingin saya sampaikan. Kemudian di terakhir kita akan belajar cara pembuatan menu-menu di sini. Oke, nanti kita ikuti bagian yang terakhir. Oke.